Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya nih? Semoga semua sehat, tetap semangat, dan siap untuk belajar bersama. Selamat datang di acara Ujar Unpam Mengajar. Di kanal edukasi kebanggaan kita, Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Perkenalkan, saya Dodi Prasada, dosen Prodi Manajemen di Universitas Pamulang, yang akan menemani teman-teman dalam pembelajaran hari ini. Pada pertemuan ke-9, mata kuliah Manajemen Keuangan dan Perbankan, kita akan membahas materi mengenai manajemen likuiditas perbankan. Materi ini sangat penting karena likuiditas merupakan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya kepada para nasabah maupun pihak lainnya. Bank harus mampu menjaga keseimbangan antara ketersediaan dana dan penyaluran kredit agar operasional tetap berjalan dengan baik serta kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Jadi, pastikan kalian mengikuti pembelajaran ini sampai selesai. Pada video ini, pembelajaran kali ini, kita akan membahas beberapa hal penting terkait manajemen likuiditas. Yaitu, yang pertama, pengertian likuiditas bank. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi likuiditas bank. Yang ketiga, rasio likuiditas bank. Yang keempat, resiko likuiditas bank. Dan yang kelima, ada contoh perhitungan rasio likuiditas bank. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, pengertian likuiditas bank. Likuiditas bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan dana lancar yang dimiliki. Kewajiban jangka pendek bank dapat berupa penarikan tabungan, giro, deposito, maupun kewajiban lainnya yang harus segera dibayarkan. Likuiditas sangat penting karena berkaitan langsung dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank. Jika bank tidak mampu memenuhi permintaan penarikan dana nasabahnya, maka kepercayaan masyarakat dapat menurun dan mengganggu stabilitas operasional bank. Contohnya, apabila sebuah bank memiliki dana kas sebesar 5 miliar rupiah dan nasabah melakukan penarikan dana sebesar 3 miliar rupiah, maka bank masih dapat memenuhi kewajibannya dengan baik karena memiliki dana likuid yang cukup. Namun, apabila kas yang tersedia lebih kecil dibandingkan penarikan dana nasabah, maka bank akan mengalami masalah likuiditas. Pada sub kedua ini, kita akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi likuiditas bank. Kondisi likuiditas bank dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal. Kita akan membahas faktor eksternal yang meliputi: 1. Kondisi ekonomi. 2. Tentang kebijakan moneter. 3. Karakteristik penabung. Dan yang keempat, persaingan antar lembaga keuangan. Sedangkan faktor internalnya yaitu: yang pertama, manajemen resiko likuiditas. Yang kedua, pengelolaan dana. Yang ketiga, strategi likuiditas. Dan yang keempat, perencanaan likuiditas bank. Contohnya, ketika kondisi ekonomi sedang tidak stabil, masyarakat cenderung menarik dana simpanannya untuk kebutuhan konsumsi atau investasi lain. Hal ini dapat menyebabkan bank mengalami penurunan likuiditas. Sebaiknya, apabila bank memiliki strategi pengelolaan dana yang baik, seperti menjaga cadangan kas dan mengelola arus kas secara efektif, maka bank dapat mempertahankan tingkat likuiditasnya dengan baik. Pada sub ketiga ini, rasio likuiditas bank. Untuk mengukur tingkat likuiditas bank, terdapat beberapa rasio yang umum digunakan, seperti
Yang pertama, quick ratio. Yang kedua, banking ratio. Ketiga, cash ratio. Dan keempat, loan to deposit ratio atau LDR. Salah satu rasio yang paling sering digunakan adalah loan to deposit ratio atau LDR tersebut. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menyalurkan dana yang dihimpun dari masyarakat dalam bentuk kredit. Contoh perhitungan LDR. Sebuah bank memiliki total kredit sebesar 800 miliar rupiah dan dana total dana bank pihak ketiga sebesar 1 triliun rupiah. Maka untuk mengetahui jumlah LDR tersebut, 800 miliar rupiah dibagikan dengan 1 triliun rupiah dikalikan 100%, maka akan menghasilkan 80%. Artinya, sebesar 80% tersebut dana masyarakat telah disalurkan dalam bentuk kredit. Nilai LDR yang terlalu tinggi menunjukkan resiko likuiditas yang lebih besar. Sedangkan nilai LDR yang terlalu rendah menunjukkan bank kurang optimal dalam menyalurkan dana. Pada sub keempat kali ini kita akan membahas tentang risiko likuiditas bank. Risiko likuiditas merupakan risiko yang terjadi ketika bank tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya tepat waktu. Risiko ini dapat muncul akibat kekurangan dana tunai, tingginya penarikan dana oleh nasabah, atau ketidakseimbangan antara dana yang dihimpun dan kredit yang disalurkan. Contohnya, apabila banyak nasabah yang menarik simpanannya secara bersamaan, sedangkan sebagian besar dana bank masih dalam bentuk kredit jangka panjang, maka bank akan mengalami kesulitan menyediakan dana tunai. Untuk mengatasi resiko tersebut, bank perlu menerapkan manajemen likuiditas yang baik dengan menjaga cadangan primer, cadangan sekunder, serta memantau arus kas harian secara berkala. Pada sub kelima ini kita akan bersama-sama melihat contoh perhitungan rasio likuiditas. Bank selain LDR, terdapat pula cash ratio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban segera menggunakan aset likuid yang dimiliki. Contohnya, pada sebuah bank memiliki kas dan aset likuid sebesar 250 miliar rupiah dengan kewajiban lancar sebesar 500 miliar rupiah. Maka untuk mengetahui nilai cash ratio adalah 250 miliar rupiah dibagikan dengan 500 miliar rupiah lalu dikalikan dengan 100%, maka akan menghasilkan 50%. Yang artinya bank mampu menjamin 50% kewajiban lancarnya menggunakan kas dan aset likuid yang tersedia. Contoh lainnya adalah quick ratio. Misalnya, bank memiliki aset sangat likuid sebesar 500 miliar rupiah dan total simpanan nasabah sebesar 700 miliar rupiah. Contoh lainnya adalah quick ratio. Misalnya, di sebuah bank memiliki aset sangat likuid sebesar 600 miliar rupiah dan total simpanan nasabah sebesar 750 miliar rupiah. Maka untuk mengetahui perhitungannya, 600 miliar rupiah dibagikan dengan 750 miliar rupiah dikalikan dengan 100%, maka akan menghasilkan 80%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban kepada deposannya berada pada tingkat yang cukup baik. Baiklah teman-teman semuanya, setelah mempelajari materi mengenai manajemen likuiditas perbankan beserta contoh perhitungannya tadi,
menurut pendapat saudara, mengapa bank harus mampu menjaga keseimbangan antara dana yang dihimpun dan kredit yang disalurkan agar tidak mengalami masalah likuiditas? Silakan saudara renungkan atau diskusikan di dalam kelas. Bicarakan dan coba tuliskan pendapat saudara semua di kolom komentar atau dalam tugas studi kasus nanti. Dari pembahasan materi ini dapat saya simpulkan bahwa likuiditas merupakan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu menggunakan dana lancar yang dimiliki. Tingkat likuiditas bank dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, sehingga bank perlu menerapkan manajemen likuiditas secara efektif untuk menjaga stabilitas operasional dan kepercayaan masyarakat. Rasio likuiditas seperti loan deposit ratio, quick ratio, dan cash ratio digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan menyalurkan dana secara optimal. Dengan pengelolaan likuiditas yang baik, bank dapat meminimalkan resiko likuiditas dan menjaga kesehatan keuangan perusahaan. Terima kasih teman-teman semuanya sudah belajar bersama saya di Ujar Unpad Mengajar. Jangan lupa tetap semangat belajar dan terus tingkatkan wawasan kalian di bidang manajemen keuangan dan perbankan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.